Lucu banget nih tebak-tebakan. Ya jokes bapak-bapak nggak apa-apa dah. Ayam apa yang besar? Ayam semesta. Ada-ada aja. Ayam apa yang kecil? Ayam suwir. Apalagi? Nanti kalau ada Bu Amel saya kasih tebak-tebakan juga nih, kayak seru nih. Kalau Bu Amel datang. Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget Bu Amel. Waalaikumsalam. Siang-siang makan ubi. Cakep. Ada Mas Febi. Iya cakep. Luar biasa. Iya, Pak Febi sendirian aja. Iya. Iya, pagi-pagi udah sendirian. Iya, cakep. Cakep. Gak ada lagi Oh, bukan lanjutannya. antum. Berarti siapa? Dulu Bu Amel makasih loh. Saya udah Iya. nungguin Bu Amel. Iya, Saya kenapa? tunggu-tunggu sepanjang hari ini. Kenapa tuh, Pak? Karena saya mau ngasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan? Enggak. Saya pengen makan gorengan deh Bu. Oh, gorengan. Boleh nih, Pak. Saya pesan aja langsung kali ya, Pak? Boleh, tapi kayaknya boleh request kali ya, gorengan yang gampang-gampang aja deh. Gorengan yang gampang-gampang Iya. aja. Emang ada, Pak? Masa nggak tahu sih? Apa tuh, Pak? Tahu easy. Ya elah, tahu isi ya tuh, Pak. Sama aja, Bukan sama tahu aja. easy. Sama aja Paling lah, bisa. mirip-mirip. Emang paling bisa Pak Febi nih, sahabat karakter. Ya, sadadanya. Tapi Pak, kita nanti mau pesan gorengan nih. Ya. Kagak lengkap kalau kita nggak ada minumannya nih, Pak. Ah, cocok tuh. Saya juga Cocok, Pak. haus, pengen minum Iya. deh. Pak Febi mau minum? Mau? Nah, ada minuman yang cocok buat Pak Febi. Apa nih minumannya? Minuman yang paling panas. Oh, yang baru mendidih banget itu ya? Bukan dong. Oh, minuman apa tuh? Maca. Maca, kok maca? Macari. Oh, cocwit, maca. Cocwit, Ya Allah, iya. ya Allah. Bu Ame ica aja. Nah, jadi Pak Febi, Ya masuk. oh, datang. Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Terima kasih loh. Silakan. Udah datang loh. Iya, saya tahu ini. Duduk. Tapi sebelumnya Tahu emang, Pak? tebak-tebakan dulu dong. Oh, Maksudnya iya. harus ada tebak-tebakan. Nggak boleh duduk sebelum tebak-tebakan. Ya ada. Waduh, ikan apa yang besar tapi kecil? Besar tapi Besar kecil. tapi kecil. Agak pelin-pelan ikannya, nggak Iya. konsisten nih. Apa? Ya? Nyerah. Lah. Ikan paus dong. Lah, paus dong. Bukan ikan paus. Keren ikan paus tadi. Ya, duduk. Tapi boleh lah ya, Boleh, Pak. lolos. Silakan. Lolos. Ini tumben banget ya diawali dengan tebak-tebakan kita ya. Tapi ada apa ini kesini? Oh. Jadi gini, saya minta bantuan nih. Apa tuh? Bantuan buat video TikTok. Video TikTok Oh, yang gitu. joget-joget gitu ya? Oh, bukan dong. Bukan. Tapi video TikTok ini adalah video edukasi atau video kampanye tentang Hari Narkotika Internasional. Oh, hari anti narkotika. Oh, berarti hari ini ya, hari anti ini narkotika pas banget kita hari ini lagi memperingati Hari Anti Narkotika Betul. Internasional. Nah, di mana Hari Anti Narkotika Internasional ini adalah sebuah seruan global untuk bersatu dan mengambil tindakan nyata dalam mewujudkan dunia yang bebas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Oh, iya betul. Jadi kayaknya betul. tentang ini ya kontennya ya? Betul. Oke. Tapi masih Ya. ingat kan Tengku ini adalah duta pelajar putra anti narkoba. Tahu dong, emang yang membuat dia akhirnya menjadi duta pelajar anti narkoba siapa? Ya nggak tahu gurunya. Yang pasti juga karena berkat kehebatannya Teguh Betul, juga betul. jadi duta pelajar anti narkoba, ya kan? Ya udah jadi gini. Apa Kenapa? Febi bisa aja sih? Ya nggak apa-apa, bisa dong saya. Iya, bisa. Kasih tebak-tebakan lagi. Mau tebak-tebakan lagi? Ayo cukup. Nggak perlu, ntar kalau keterusan kita jadi kayak kuis tebak-tebakan. Kan ruang BK, Ruang BK. BK karakter. Tapi ngomong-ngomong, Teguh mau bikin video apa sebenarnya? Nah, jadi Bu, Pak. Jadi nanti kita akan bikin video menggunakan musik. Oh. Nah, setiap musiknya berhenti, kita akan pose gitu. Oh. Ngikutin musik berarti Iya, posenya ngikutin ya. musik. Oh, iya boleh. Oke, Nah, tapi aneh juga ya Pak. Ini kan Hari Anti Narkotika nih. Kok malah ada pose-pose ngikutin lagu kayak olahraga atau apa gerakan Oh, iya, ngikutin iya, lagu? iya. Itu gimana tuh? Nah, di sini uniknya, Bu. Aku tahu uniknya. Karena hari ini momentum Hari Anti Narkotika Internasional, ya kan? Iya tuh. Kita tidak hanya fokus pada sisi negatifnya. Nah, dikarenakan banyak sekali di sini kita hanya fokus pada sisi negatif narkotika gitu kan. Oh, iya. Jadi saya nggak mau gitu. Kita terlalu fokus pada sisi Negatifnya. Ya. Justru sesuatu yang positif. Ya, jadi kita bakalan buat video yang kayak
olahraga gitu. Oh, video-video jadi video pengembangan diri salah satunya dengan berolahraga. Iya. Cerdas banget nih Pak. Cerdas berkarakter Ya, memang nggak nih. salah dipilih jadi duta anti narkoba ini. Betul. Iya Pak, karena saya melihat salah satu penyebab kenapa anak Indonesia bisa terjerat narkoba atau narkotika karena mereka sendiri tidak menggali potensi dirinya dengan menemukan kegiatan-kegiatan yang positif. Positif maupun bagi mereka ataupun bagi lingkungannya. Positif Bermanfaat gitu. dan bermanfaat juga. Ini menarik idenya Bu Amel dari Teku ini. Ya udah kalau gitu kita langsung buat aja kali ya. Ya boleh. Iya, langsung aja nih. Tapi bertiga aja tuh gimana nih Pak? Kayaknya bisa, teman-temanku bisa gabung kali ya. Yuk, gabung. Ayo, masuk sini. Ayo gabung. Ayo. Wah, ayo banyak. Rapi ya. Sini. Wah, rapi banget ini krunya ya. Oke, lumayan ini ya. Iya, nih. Oh, bentar. Yaudah. Ini udah. Tapi ini deh posisinya deh. Posisinya nih, kamu deh. di tengah, kamu sini. Ya. Tengah, Mamel tengah. Mundur dikit, sini aja nggak apa sini. Oke. Sini depan. Depan. Tapi sebentar nih sahabat karakter. Ini kan kita panggil kru ya. Ini bikin skrip, iya. Make up artis, berdua. Ngapain mau piala? Ini kru Juara 2. juara apa? Ini kru kita serba bisa ya. Yaudah, apa ya? Oke, yuk silakan. Kita akan bikin video. Nanti kita akan sama-sama lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti silakan kreasikan paling seru gaya kalian. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke. Oke. Satu gitu. Oke, kita coba. Yuk, musik. 1. Bangun pagi. Sehat ceria. Ayo berekspresif dong. 2. Taat beribadah. Rajin berdoa. 3. Bu sehat. Ayo yang lebih ekspresif. 4. Menjadi kuat. Enggak bagus. Kat. Kan harus latihan dulu deh. Kan udah balik. Emang udah harus jadi kru udah. Udah sana balik lagi. Silakan. Wah, ini. Tapi nggak apa-apa, makasih ya. Nanti kita latihan lagi ya. Ini bisa buat ditampilkan nih. Ntar kita tayangkan ke seluruh Pentas ya dunia. Pak ya? Iya dong. Kita bisa ngajak pentas ya. Idenya bagus ya kan. Seru lah. Jadi kalau kampanye kayak gini, Iya. seru Kampanye banget. kayak gini nih unik dan menarik banget karena kita jarang-jarang nih. Biasanya kita bikin video itu isinya tes, isinya informasi atau hanya hal-hal naratif. Nah sekarang kita bikin lebih seru, lebih menarik dengan tadi lagu. Saya tahu banget tuh Pak lagu itu Pak. Paling hafal ya? Kebiasaan. Si paling hafal ya. Hafal sih. Liriknya Saya dengerin terus itu Pak lagunya Ih Pak. keren. Saya juga, banget. Pokoknya saya mah juga lagu lainnya juga saya dengerin. Ya pokoknya saya nggak mau kalah sama Bu Amel. Kalau Bu Oke, Amel sudah dengerin lagu berkali-kali, saya lebih berkali-kali lagi. Oke Pak. Tapi sepakat ya Bu Amel kalau misalnya caranya banyak sekali untuk membuat lebih menyenangkan ya. Karena apalagi dengan membuat video tadi bisa kita sebarkan juga di media sosial. Kan dengan menggunakan media sosial harus benar-benar positif. Ya kan, cari informasinya juga yang tepat, ya kan lebih selektif juga. Kalau bingung bisa tanya yang lebih paham, bisa tanya guru, bisa tanya orang tua. Jadi tidak salah menerima informasi. Jadi kalau video tadi nanti kita bikin, kita unggah ya. Iya, Ya. Jangan lupa tag saya ya nanti ya Saya sama juga Pak dong. Baby juga. Nah, saya mau Oke. followersnya banyak, Yes. jadi Kita bisa. sekampung. Tapi gini. Saya juga pengen tahu lebih lanjut nih kepada Teku. Sebenarnya kalau duta anti narkoba itu gimana sih cara kamu gitu agar anak Indonesia tuh bisa memutus rantai narkoba? Iya, saya juga penasaran nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Pak sama Teku ya Malah Pak. main video mulu deh tadi. Iya. Jadi gini, kan baru aja dinobatkan menjadi duta pelajar anti narkoba itu tahun berapa? Ini tahun 2025. Oh baru banget nih ya? Baru banget. Sebagai duta pelajar anti narkoba itu ada semacam program yang kamu tawarkan gitu nggak sih? Ada program yang kami tawarkan itu yaitu membangun organisasi nama apa itu Satgas Anti Narkotika. Itu Satgas Anti Narkotika itu bukan saya itu kepikiran bukan hanya di luar sekolah tapi di sekolah saya tuh sudah ada dari tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi di SMA Negeri 1 Biren itu sudah ada program tersebut itu SAN. Jadi sangatlah berkembang gitu. Kami juga kolaborasi sama BNN Kabupaten Biren. Jadi pengen program ini juga dilakukan atau menjadi praktek baik untuk sekolah-sekolah lain Iya, gitu ya. Jadi semua sekolah yang ada di Indonesia tentunya itu harus ada itu organisasi supaya tidak ada lagi anak-anak remaja yang terlibat masalah narkotika tersebut. Oke, jadi melalui
sosialisasi, pendidikan ke teman-teman, ya akhirnya menimbulkan kesadaran. Iya. Begitu ya. Iya. Apalagi ada program lagi nggak selain itu? Kalau ketahanan mental juga dibahas juga sana. Dibahas juga banyak sekali. Kita lihat sekarang itu anak muda yang telah kena mental, namun mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, sehingga mereka itu mencari ketenangan namun salah, yaitu mereka cari ketenangannya di narkotika. Makanya menjadi penting banget sebenarnya ya untuk tentang ketahanan mental, kesehatan mental juga karena bisa berpengaruh dengan itu. Terus juga berarti juga ini ya, kamu ngajak untuk teman-teman tuh berkegiatan positif, olahraga, seni atau apa begitu juga Itu nggak? kira-kira selama ini udah ngelakuin apa aja nih? Tadi kan udah bikin satgas, kemudian selain itu udah ngelakuin apa sejak jadi duta terutama ya, dan juga kira-kira ngajak kolaborasi juga nggak nih sama organisasi kemasyarakatan, Iya, sama sekolah, sekolah gitu. Bisa, iya, bisa diceritain Semacam aksi nyatanya. aksi nyatanya. Ada buat satu di lingkungan sekolah gitu kan. Ada beberapa sekolah yang sudah kami datangi, ini tuh kami buat sosialisasi atau workshop dan sebagainya. Oh iya, gitu. iya, sosialisasi. Sosialisasi ke yang sekolah. paling penting dikarenakan banyak sekali anak muda zaman sekarang itu kalau kita kasih buku suruh baca itu bakalan susah gitu Ya, kan. betul. Jadi jika memang kita sosialisasi, kita berbicara, habis itu kita tanya sisi tanya jawab, apalagi ada hadiah gitu kan, pasti mereka itu bakalan seru gitu ya. Mereka akan buka buku dan mereka tahu apa itu narkotika dan sebagainya. Ya, ada apresiasi. Ada apresiasi dan juga pemantik lah ya. Pemantik. Semangat. Betul. Di komunitas juga ada. Di lingkungan masyarakat juga ada. Untuk kita hari itu juga kita pernah buat jogging bersama. Jogging bersama Iya, itu jogging bersama. wilayah mana? Di wilayah satu kabupaten Biren. Oke. Itu masyarakat, ibu-ibu semua itu mengikuti gitu. Jadi seru banget ya. seru ya gitu. Hampir kalau nggak salah itu sekitar 300 orang gitu. Wah, 300 orang lumayan itu Pak. Iya. Iya. Untuk Berarti ada 300 bersama-sama. orang yang diajak untuk bergerak bersama. Betul, tahu gitu. juga karena ini Tahu informasi juga tentang tujuannya. anti narkotika ini. Oke, baik. Banyak juga yang dilakukan ya. Iya, banyak banget nih. Karena bisa jadi inspirasi. Kenapa lagi? Ada telepon nih saya nih. Oh, ada telepon. Iya, saya tahu ada telepon itu. Baby, Oh, punten nggak ya, boleh berisik punten ya. ya. Oh, serius Halo, banget. izin jawab dulu ya Pak. Iya, serius Untuk- banget nih. Halo, Naik turun. halo Damkar. Salah. Bukan dong. Damkar. Saya juga jadi ngeliatin gua Amel teleponan jadinya nih. Bentar ya Pak ya. Iya. bentar, Pak. Halo. Kita tungguin ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu, serius banget ya? Panik banget. Ada apa, Bu? Nih? Saya jadi pembicaraan khawatir. serius. Ada Tapi apa, Bu? ingat nggak? Jadi tadi saya itu ada telepon dari Ibu Eva. Ibu Eva. Kita kan hari ini mau meeting Pak sama Bu Eva. Ingat nggak Pak? Nah jadi Bu Eva ini mau meeting sama kita tentang penyuluhan anti narkoba di sekolah. Nah ngabarin Bu Eva udah sampai di Pas depan, banget, Pak. benar. Tapi Pas kenapa banget. seribet itu ya? Kayak bolak-balik, naik turun. Jadi bahasannya itu aja. Iya, sebenarnya itu kegiatan saya itu biar kita kan harus 10.000 langkah per hari, Pak. Jadi saya mondar-mandir supaya Saya nggak kebayang Bu Eva di sana dengerin kenapa Ibu Amel ribet banget. Ternyata cuma ngebahas itu doang. Jadi Bu Eva juga di sana kayak gitu, Pak. Oh, gitu? Mondar-mandir juga. Bisa Jadi kita target aja. ada 10.000 langkah. Jadi ya gitu. Ini udah 9.000. Sisa 1 langkah Iya, lagi nggak usah. saya. Bu Amel aja ada emang nih. Ada aja lupa. Sama aja, makanya saya mau apa? Ngelawak ya, ngelawak. Ada deh sama yang salah ya? Ya udah. Oh iya, malu jadi. Ya udah nih, Bu Eva udah nungguin, udah kayaknya udah langkah lewat dari 10.000 nih kalau nggak saya Ya, jemput. boleh kalau gitu. Saya izin jemput Iya, dulu ya silakan Pak, jemput. Tengkus. Silakan jemput. Bener-bener nih Bu Amel ada-ada aja. Masa nelfon gitu aja bolak-balik ribet banget. Tapi sambil nunggu jemput Bu Eva, saya mau tanya juga nih. Oh, boleh tuh. Sebenarnya sebagai duta pelajar anti narkoba, tugasnya tuh akan ngapain aja? Untuk tugasnya itu yang pertama kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kita terlebih dahulu, baru nanti masyarakat yang ada di Indonesia gitu tentunya. Yang pertama pasti kita akan melakukan sosialisasi kepada kabupaten kita sendiri, yaitu Wilayah. Kabupaten Biren sendiri gitu kan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi masalah narkotika, betapa bahaya narkotika kepada anak muda zaman sekarang. Kita tidak hanya sosialisasi itu secara langsung, tapi juga kita bisa sosialisasi melalui sosmed, yang mana kan Digital, media Sekarang sosial. kan, media sosial kan sangat, itulah sekarang Iya, sangat iya, iya. daun gitu kan. Jadi kita tidak hanya berbicara di depan mereka, tapi kita juga bisa upload di WA, di mana itu kan. Jadi media mereka tahu betapa bahayanya narkotika gitu. Coba kita lihat sekarang anak muda situ
bakalan nggak banyak lagi yang mau baca buku dan sebagainya. Jadi itulah gunanya kita duta-duta ini untuk menjelaskan kepada mereka masalah narkotika. Karena kan untuk membangun anak-anak Indonesia juga biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Betul. Jadi akan banyak melakukan sosialisasi, memberikan informasi ke teman sebaya, bahkan ke guru-guru, ke semuanya, orang tua, masyarakat juga ya, sebagai duta pelajar anti narkoba ya, baik itu secara luring ataupun tadi daring melalui media sosial. Keren loh, ini jadi bisa sama-sama membentuk generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter. Bagus banget tugasnya. Nanti kita juga akan buat kegiatan jogging bersama setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali supaya mereka tidak hanya malas-malasan tidur di rumah main HP. Jadi semua anak muda masyarakat itu tahu betapa gunanya kita itu hidup sehat gitu. Iya betul. Semangat. Wah, kayaknya udah ada yang ngetok lagi tuh. Iya banyak sih. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini tamunya. Iya. Ibu apa kabar? Jadi sudah hadir. Iya. Izin saya memperkenalkan. Iya, boleh. Jadi ini Pak Febi dan Iya. juga Teguh, dan ini saya memperkenalkan ini Ibu Eva Fitri dari Badan Narkotika Nasional. Nah, beliau ini penyuluh narkoba ahli muda di Deputi Bidang Pencegahan di BNN. Tahu lah saya. Ada namanya Eva Fitri. Iya, udah dibaca. Terima kasih. Silakan Ibu, silakan. Terima kasih Ibu. Mbak Fitri nih dari BNN langsung. Kita akan dapat informasi yang relevan banget kalau gitu Bu Amel ya. Terima kasih Bu Eva sudah datang ke sini. Selamat datang di Ruang BK. Aku ingin memberikan informasi dulu nih. Ruang BK ataupun Ruang Bincang Karakter adalah tempat di mana kita membahas hal-hal terkait penguatan karakter. Mulai dari 8 dimensi profil lulusan, kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Setelah kita membahas di sini tentang inklusivitas dan kebinekaan. Nah, di sini juga tadi kita sudah ngobrol Bu Eva sama Teguh. Beliau adalah duta pelajar anti narkoba langsung dari Aceh. Datang ke sini. Sama jadi pelajar berprestasi, seorang duta juga. Jadi harapannya dengan kehadiran Teguh, kehadiran Ibu Eva ini bisa semakin menghadirkan kolaborasi yang makin seru nih. Pasti akan ya, dapat harus banyak begitu, informasi yang betul. komprehensif. Betul. Nah, ini kolaborasi yang sangat baik untuk menciptakan anak Indonesia yang hebat putus rantai narkoba. Betul. Nah, betul sekali Ibu Emil. Jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasan mengenai penyuluhan narkoba ya, karena Bu Eva juga sudah di sini, saya ingin tahu dulu pertama kali Bu Eva. Sebenarnya kalau bicara urgensi gitu, seberapa besar sih urgensi kita tentang pencegahan narkoba ini? Tentu dilihat dari data-data terbaru BNN ya. Betul. Nah, jadi urgensinya seberapa besar dan juga terkait penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan murid. Oke, jadi BNN ini kan selalu melakukan penelitian gitu ya, karena apa yang dilakukan oleh BNN harus berbasis bukti. Nah, salah satu hasil penelitian antara BNN, BRIN, dan juga BPS itu di tahun 2023, karena kita melakukan penelitian tuh 5 tahunan. Nah, jadi kita melihat di situ ada rentang usia mulai dari 15 sampai 65 tahun, which is 15 itu kan udah di usia sekolah ya. Nah, kalau ada seseorang pakai narkoba di usia 15, gitu kan nggak mungkin tahu-tahu dia langsung pakai narkoba. Dia pasti 8 tahun ke belakang tuh apa nih yang kemudian memotivasi dia untuk pengen nyobain narkoba. Maka dari itu adanya 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat itu bisa menguatkan supaya mereka bisa punya diri yang kuat gitu ya, supaya bilang enggak ya. Sorry ya, saya nggak butuh, berani bilang enggak. Tidak. Seperti itu. Dan juga data-data terbaru tersebut di BNN itu sangat bisa diakses oleh masyarakat, bisa juga diakses oleh Bapak Ibu guru nih. Karena apa? Pada saat kita mengedukasi sekolah itu kan perlu sekali ya data-data hasil penelitian, misalnya berapa jumlah perempuan yang terpapar, anak-anak perempuan atau maupun anak sekolah di tingkat mana sih yang banyak gitu ya menyalahgunakan narkoba tersebut. Seperti itu. Karena ternyata benar-benar real ya, masuk ke semua jenjang ya. Iya. Dan bentuknya juga macam-macam katanya. Bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Ya mulai dari ada yang katanya seperti permen, terus kemudian seperti kue, jajanan anak-anak. Tapi mungkin kita fokusnya nggak ke situ ya. Karena kita fokus kepada mencegah supaya jangan sampai anak-anak ini bisa
malah make gitu ya, tapi Iya. lebih ke bagaimana supaya anak-anak ini punya ketahanan diri, punya self regulation yang Self-regulation baik, menjadi utama. kemudian reaching out yang baik bersama sesama teman, Iya, maupun satu lagi keterampilan untuk menolak atau asertivitas ya. Jadi regulasi dirinya itu baik, kemudian berani untuk mengatakan tidak atau bersikap asertif, menyampaikan apa yang dirasakan. Iya. Dan yang utama tadi sampaikan Deva juga ada kepedulian. Iya, Ya, ada bukannya kepedulian. itu. Jadi Iya. dia bisa reach out nih kayak adik duta anti narkoba Ya, betul dari ya. Aceh, dari Betul, Teguh betul. ya. Jadi kalau kita lihat rasanya bukan tentang pencegahan sejak dini, sejak sekarang aja nih, tapi mendesak bahkan ya Bu ya. Betul, Oh, ya. iya, Dan iya. juga yang perlu diingat adalah pendekatan-pendekatan untuk setiap jenjang pendidikan itu pastinya berbeda. Iya. Kalau tadi berdasarkan data 15 sampai 65 tahun, berarti tetap kita perlu melakukan upaya-upaya pencegahan sejak sedini mungkin, seperti itu. Oh, begitu Bu. Dan itu BNN ada bahan literasi. Nah, untuk kita untuk bisa nih mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan, itu gimana sih Bu? Apakah ada kayak perubahan tren atau modus-modus begitu Oh, iya, yang iya. bisa menjadi harusnya nih masyarakat bisa memperhatikan lebih teliti lagi nih Iya, tentang perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan murid. Betul. Betul. Nah, dulu atau sebelumnya ya, kita tuh cuma tahu mungkin jenis-jenis narkoba kayak ganja, Ya. heroin, putau. Sedangkan kesini-sini kita suka banyak lihat itu ada seperti rokok elektrik ya. Nah, rokok elektrik itu termasuk di dalam salah satu jenis namanya New Psychoactive Substances atau NPS. NPS. Jadi NPS ini adalah narkotika jenis baru. Jadi barunya itu bukan berarti baru banyak beredar, tapi memang baru masuk ke Indonesia. Dan sebenarnya tren ini akhirnya kemudian banyak menyasar anak-anak muda, anak-anak dan remaja di Indonesia. Karena apa? Rokok elektrik itu kan seperti rokok ya, dan katanya bisa lebih aman daripada rokok biasa. Tapi sejujurnya itu sama bahayanya dengan rokok yang tembakau tersebut gitu. Bahkan bisa jadi salah satu media penyeludupan itu. Betul, iya. Jadi kalau kemarin lihat berita ya, ada beberapa kali di daerah Sumatera Utara itu dia menyelundupkan esensnya rokok elektrik dengan zat narkotika sintetis seperti itu, dan itu diungkap sama Direktorat Narkoba. Seperti Berarti itu. sudah di akhirnya kita sebarluaskan nih ke masyarakat bahwa harus lebih perhatikan lagi baik itu sejenis makanan kayak permen tadi ya Bu, ataupun juga rokok elektrik itu tuh benar-benar harus diteliti nih kandungan di dalamnya itu seperti apa gitu. Bisa jadi itu salah satu media untuk para oknum untuk menyeludupkan narkoba atau menyisipkan narkoba di kalangan-kalangan. Betul. Dan juga Artinya, mungkin satu lagi satu Pak lagi. Febi, ada sebenarnya trennya juga karena sekarang kan komunikasi digital itu ya banyak sekali bisa diakses sama anak-anak. Betul, Nah betul. itu yang akhirnya membuat barang-barang atau zat-zat ilegal itu jadi mudah terpapar sama anak-anak muda kalau mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang Betul. baik terhadap hal tersebut. Betul, karena tidak tahu ya. Itulah mengapa akhirnya peran aktif semua lini Stakeholder ya, menjadi semua penting ya. betul. Misal dari masyarakat iya, kemudian dari sekolah tentunya, apalagi dari keluarga. Satu lagi karena digital, media juga memiliki peran benar. penting nih. Jadi dan ada sinergi di Benar antara sekali. mereka semua. Seperti itu ya Bu Amel ya. Jadi kalau misalnya intinya gini, rantai penyalahgunaan narkoba ini memang harus diputus sejak dini dan nggak sampai yang jangan ketahuan dulu baru bertindak gitu. Betul. Tapi dicegah dari awal. Nah, jadi Bu Eva mungkin sekalian juga saya ingin bertanya lagi nih Bu, ya kan? Kalau misalnya dari BNN sendiri, kita kan sudah bersama Teguh juga nih sebagai duta pelajar anti narkoba, melibatkan peran generasi muda juga seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Untuk memutus rantai narkoba. Jadi salah satu yang kita lakukan, BNN lakukan untuk mendorong anak-anak Anak dan muda remaja. sebagai agen perubahan gitu ya di lingkungannya, itu salah satunya menjadi relawan anti narkoba. Jadi nggak Relawan cuma anti duta anti narkoba, tapi juga berbentuk relawan anti narkoba. Nanti mereka bisa menjadi peer educator atau remaja teman sebaya bagi teman-teman di lingkungannya Jadi juga. aktif berarti. Jadi aktif, betul.
Betul. Jadi apa? Aktor subjeknya lah ya. Iya, jadi pelaku ya. Iya, iya. Jadi pelaku pencegahan untuk mengedukasi. Iya, Nah, iya, iya. bahan edukasinya dari mana? Nah, BNN itu sudah berkolaborasi dengan Kemendikdasmen juga. Itu untuk menyusun diversifikasi kurikulum namanya. Nah, di dalam diversifikasi kurikulum ini ada kurikulum yang memang di dalamnya kurikulum P4GN, kurikulum pencegahan narkoba. Itu mulai di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA maupun perguruan tinggi gitu ya. Nah, di dalam situ ada bahan-bahan literasi yang bisa dimanfaatkan juga langsung oleh peserta didik. Kalau untuk usia remaja seperti Teku nih bisa baca nanti buku judulnya Reflection. Jadi seni untuk melihat diri sendiri. Jadi mengenal diri sendiri. Nah, untuk orang tuanya kita buatkan bahan literasi judulnya Kita Butuh Bicara. Aduh, anak-anak untuk orang tuanya juga. Karena lingkungan pendidikan pun kan biasanya juga ada edukasi untuk orang tua. Nah, kalau misalnya waktunya nggak sempat tuh bisa tuh pakai buku itu, buku Reflection, dan kita jadi sebagai bahan literasi yang mendukung upaya-upaya pencegahan tersebut. Selain itu, kita ada kolaborasi juga antara BNN, Kemendikdasmen, kemudian juga Kemenkes maupun Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu ada kita membuat namanya program-program untuk anak usia sekolah dan remaja supaya program edukasi betul. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat ada sekolah sehat gitu kan, sekolah bersih narkoba. Kemudian kalau di pendidikan itu kan ada UKS ya. Nah, di dalamnya kan juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung upaya anak dan remaja untuk lebih paham terhadap pesan-pesan anti narkoba tersebut. Ini juga melibatkan lembaga luar juga atau? Iya, melibatkan lembaga luar karena program-program itu kalau kita di BNN ada UNODC ya, United Nations Office on Drugs and Crime. Kalau dari pendidikan ada UNESCO ya. Nah, kemudian dari WHO, dan kita punya referensi bersama sebenarnya di level internasional. Organisasi-organisasi tersebut ada sebuah referensi untuk judulnya itu respon sektor pendidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan tembakau. Nah, itu bisa kita ATM untuk amati, tiru, dan modifikasi nih. Jadi BNN berkolaborasi dengan Kemendikdasmen, salah satunya tadi diversifikasi kurikulum. Terus kemudian dengan direktorat-direktorat yang lain maupun dengan pusat-pusat penguatan yang ada di Kemendikdasmen. Gitu. Penguatan karakter gitu ya. Salah satunya pusat penguatan karakter. Itu biasanya suka ada beberapa kegiatan terkait anak usia sekolah dan remaja tersebut. Berarti di sekolah juga termasuk partisipasi mereka? Apa komunitas-komunitas itu juga? Iya, betul. Jadi komunitas-komunitas itu juga kita berdayakan ya untuk menguatkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah seperti itu. Semakin luas jadinya ya. Iya, semakin luas. Jadi tidak hanya sekolah juga kolaborasi antar kementerian lembaga itu juga sama-sama mewujudkan untuk sekolah itu bebas narkoba dan juga bersih dan juga tadi bersinar. Iya, dan ada pelatihan guru juga nggak? Ada pelatihan guru juga. Guru BK tahun ini malah. Jadi sekolah ini mungkin belum diundang ya. Nanti diundangin nanti pakai sih yang akan itu. Saya datang orang paling pertama loh. Habis itu saya buka gedungnya. Iya, jadi ada edukasi untuk guru BK supaya apa? Karena kan kalau di level SMP SMA ada guru BK ya. Jadi lebih bisa mengedukasi guru-guru yang lain, tenaga-tenaga pendidik yang lain gitu. Terus kalau untuk anak remajanya harapannya apa nih apakah mereka jadi? Nah, untuk anak dan remaja kita berharap supaya anak dan remaja punya keberanian untuk melaporkan dan untuk menolong teman yang terindikasi. Tapi tentunya harus punya informasi dulu. Nah, itulah gunanya mungkin duta anti narkoba atau relawan. Jadi punya informasi dulu yang betul, yang baik. Jangan baru ke teman-temannya yang menyalahgunakan atau terindikasi supaya berani melapor nih. Iya. Ayo kita bantu untuk ke rehabilitasi gitu. Rehabilitasi bukan berarti kamu nanti hidupmu usai segalanya, tapi justru rehabilitasi kamu nanti akan bangkit lagi untuk bisa bersinar itu tadi. Itu termasuk cara pandang juga ya? Iya, sama keluarga ya, nggak menghakimi gitu iya, ya? tidak menghakimi, dan dukungan dari keluarga dan juga sekolah gitu ya, melawan stigma lah bahwa pecandu itu nantinya tidak akan, atau orang dengan penyalahgunaan narkoba tidak akan bisa berhasil. Kita harus memutus stigma itu dengan dukungan kita ya, dengan dukungan kita
Jadi anak-anak pasti bisa. itu diajarkan untuk berani melapor dan juga tentunya berani untuk berkata tidak Iya. pada diri sendiri juga atas godaan-godaan dan Iya, tawaran-tawaran. betul. Dan peduli. Nah itu yang paling utama. Jadi bukan hanya satu orang yang Iya. diselamatkan, tapi banyak. Aware. Oke, baik Bu Eva. Oke. Seperti itu Bu Amel, ya kan? Wah, ada telepon, saya angkat dulu. Pak Pebi, Halo. maaf salah. Ini Iya, bukan telepon saya. Saya izin angkat dulu ya. Namanya juga komedi. silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Iya Bu, saya udah selesai. Nanti saya menuju ke tempat janjian kita ya. Ditunggu ya Bu. Makasih, assalamualaikum. Bu Amel, makasih, Pak buru-buru Pebi, banget kayaknya. Teku nih saya udah dipanggil, ada panggilan, ada meeting selanjutnya. Si paling sibuk emang ibu ini kayaknya. Jadi saya pamit dulu. Kita sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya, tapi janji ya kalau diundang bisa hadir Oh lagi. iya dong. Siap. Guru BK dari Siap. sini aja Terima kasih saya Bu Eva undang. sudah berkenan hadir ke sini tentunya di ruang BK bersama Teguh juga di sini ya. Terima kasih banyak. Betul, dan juga banyak sekali informasi dan juga gagasan yang bisa kita jadikan strategi untuk memutus rantai narkoba, tentunya melibatkan seluruh kerjasama dari beberapa pihak, dari pemerintah, sekolah, masyarakat, keluarga, bahkan juga media. Media, juga. betul. Gitu. Teguh, kamu ada yang sampaikan nggak sebelum itu? Betul Pak Bu, saya juga berterima kasih sudah dikasih kesempatan sharing-sharing pengalaman Ibu kepada saya gitu. Nanti saya juga bisa sampaikan kepada kawan-kawan saya yang ada di provinsi saya gitu ya. Bagaimana itu tentang masalah narkoba gitu. Dan juga menurut ini kita juga bisa jadikan slogan nih. Betul. Kalau misalnya sebuah keharusan itu bisa dimulai dari membentengi diri sendiri, karena anak hebat itu harus berani berkata tidak pada narkoba. Betul. Jadi anak tuh harus hebat, harus berani berkata tidak pada narkoba. Betul. Semangat ya Teguh ya. Semangat. Baik. Dan ya, saya juga terima kasih nih Iya. udah diundang ya. Terima kasih, kami Bu juga terima Amel, Pak kasih, Pebi, ya. Teku. Iya, senang banget. Tapi gini nih, sebelum kita lanjut nih kan ini mau pulang, kita selfie dulu kali ya. Boleh. Ayo deh. Selfie ya, mana selfie ya? Ini saya Mana suka selfie ya? nih selfie biar, Lah, iya dong. biar kita upload di sosial media. Lah, iya, saya mau Meramaikan followersnya. media dengan hal-hal yang positif ya Pak. Betul, saya mah followersnya banyak. Iya. Bisa, tanpa kenal semuanya. Oke, ya Pak. Coba kita selfie ya. Saya dari sini kelihatan Pak. Bisa, insya Allah. Kita selfie dulu ya, kita selfie dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya 7. Gaya 7, lagi kebiasaan. tren, gaya Lagi 7 tren. kebiasaan. 1, 2, 3. Bikin Ya. video juga bisa nih Pak. Aduh, banyak maunya. Gak apa-apa. Ya, mau untuk mensosialisasi. Iya dong. Betul, Bikin video menyebarluaskan. apa? Bikin video selamat- apa? Video selamat hari. Karena hari ini lagi hari Iya, anti narkotika boleh, internasional, boleh. bisa kita bikin ucapan selamat hari Betul banget. Iya. Berdiri, berdiri lagi. Berdiri, Berdiri, berdiri. Nah, kita bikin video nih. Kalau gitu, Teguh aja mimpi. Oh ya boleh nih. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional. Anak Indonesia berani putus rantai narkoba. Yeay. Terima kasih Bu Eva kalau gitu. Bu Makasih. silakan lanjutkan. Terima kasih Bu, silakan Terima kasih lanjutkan. banyak. Terima kasih.